Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Partika Liza di channel Akademia. Kali ini akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang the. Sebelumnya kita sudah belajar artikel indefinite atau indefinite article, yaitu e dan en. Dan hari ini kita belajar artikel the. Jadi apa itu artikel the? Mari kita lihat pengertiannya. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita baca bismillah terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, kita lanjut ke pengertiannya. The digunakan untuk sesuatu yang sudah diketahui atau pengetahuan umum. Contohnya, the boy in the corner is my friend. Anak laki-laki di sudut itu adalah teman saya. Ya. Jadi pembicara dan pendengarnya itu sudah tahu ya, anak laki-laki yang mana. Jadi anak laki yang ada di corner, yang di sudut itu. Ya. Karena sudah diketahui, makanya dipakai the boy, bukan dipakai a boy. Ya, karena sudah diketahui. Kemudian, the earth is round. Bumi itu bulat. Ya, karena itu adalah pengetahuan umum, makanya kita pakai artikel the di situ. Udah lanjut ya. Dalam kalimat yang ada uncountable nouns, the digunakan pada keterangan yang spesifik atau khusus. The tidak digunakan pada uncountable nouns secara general atau umum. Ya, kita lihat contohnya. Sugar is sweet. Gula ini secara umum ya, makanya tidak kita pakai the di situ. Karena gula itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung dan itu secara umum. Makanya kita tidak pakai the. Contoh yang lain, the sugar on the table is from Cuba. Kalau ini khusus ya. The sugar, gula on the table yang di atas meja is from Cuba, dari negara Kuba. Makanya kita pakai the di situ. Karena gulanya yang di atas meja, bukan gula secara umum. Lanjut. Jadi secara umum, the tidak digunakan sebelum kata benda plural atau jamak ketika bermakna semua kelas atau jenis. Ya, contohnya, oranges are green until they ripen. All oranges. Jadi di sini maknanya adalah semua oranges, semua jeruk ya. Ya, jadi semua jeruk itu warnanya hijau sebelum masak. Ya. Jadi ini secara umum ya, makanya tidak dipakai the di situ. Kemudian athletes should follow a well-balanced diet. All athletes. Jadi atlet-atlet harus mengikuti diet yang seimbang atau makanannya itu seimbang. Ya. Jadi karena di sini merujuk kepada semua atlet, makanya tidak dipakai the. Dan itu adalah jamak ya, plural. Karena di situ ada s ya, s di situ athletes, ada s di situ artinya atlet-atlet. Jumlahnya itu banyak, lebih dari satu atlet. Kemudian kita lanjut. Biasanya, the tidak digunakan sebelum proper noun. Jadi proper noun itu artinya nama orang atau benda. Kecuali jika ada beberapa nama yang sama untuk menunjukkan orang atau benda yang dituju. Ya, contohnya, there are 3 Susans in your house. Ada 3 Susans di rumahmu. Jadi ada 3 orang yang namanya Susan di rumahmu. Jadi kita Susan yang mana nih maksudnya? The Susan that I know lives on First Avenue. Ya, Susan yang saya ketahui tinggal di First Avenue. Ya, di jalan pertama. Jadi karena di situ
ada 3 susan. Jadi untuk membedakan susan mana yang kita ketahui, makanya di situ kita letakkan the, ya, definite article, untuk membedakan yang susan yang mana nih yang kita ketahui. Kemudian biasanya the tidak digunakan sebelum kata breakfast, sarapan, lunch, makan siang, dinner, makan malam, school, sekolah, church, gereja, home, rumah, college, kampus, dan work, pekerjaan atau kerja, kecuali untuk membatasi artinya. Ya, contohnya, we ate breakfast at 8 this morning. Kami makan sarapan pada jam 8 pagi ini. Jadi breakfastnya itu tidak pakai the di situ. Langsung saja kita tulis breakfast. Kemudian contoh yang kedua, we went to school yesterday. Ya. Jadi kita pergi ke sekolah kemarin. Ya, schoolnya itu adalah kata benda juga ya. Tapi tidak pakai the. Nah, dikecualikan ya. Ya, gunakan the sebelum kata di bawah ini. Ya. Oceans, artinya samudra-samudra ya. Kalau misalnya itu nama-nama samudra, rivers, nama-nama sungai, seas, ya, laut-laut, gulfs, teluk, plural lakes, ya, danau-danau yang plural. Contohnya the Red Sea, laut merah. Nah, pakainya the di situ. The Atlantic Ocean, samudra Atlantik. Kemudian gunung-gunung, the Rocky Mountains, gunung-gunung Rocky, the Andes, ya, itu nama gunung juga ya. Kemudian Earth, bumi, moon, bulan. Kalau kita mau bilang bumi, the Earth, ya. Jadi kalau misalnya ada the berjumpa dengan huruf vokal, di situ ada e ya. Makanya kita bacanya bukan the earth, tapi the earth. The moon, artinya bulan. Kalau misalnya itu sekolah-sekolah, schools, college, kampus-kampus, universities, universitas-universitas, ketika phrase-nya dimulai dengan kata-kata tersebut. Misalnya nih, the University of Florida. Nah, jadi kalau misalnya university-nya dulu disebutkan, nah, kita harus menggunakan the di situ. Jadi University of Florida. Universitas Florida. Kemudian the College of Arts and Science. Kampus seni dan sains. Kemudian ordinal numbers. Nomor-nomor ordinal. Before nouns. Sebelum kata bendanya ya. Misalnya the First World War. Perang Dunia Pertama. Ya, kalau ada ordinal tuh yang first, second, third, fourth, dan lain sebagainya ya. Kemudian the third chapter, bab ketiga. Selanjutnya, wars, artinya perang-perang ya. Except world wars, perang-perang dunia ya. Contohnya, the Crimean War, perang Crimea. The Korean War, perang Korea ya. Jadi kalau ada perang selain perang dunia, kita pakainya the. Tapi kalau misalnya perang dunia, kita tidak pakai the. Jadi tadi ya kita sudah belajar tentang ordinal numbers. Kelompok negara-negara atau negara tertentu yang namanya lebih dari satu kata, kecuali Great Britain. Ya, lebih dari satu kata ya. Negara-negaranya misalnya the United States, Amerika Serikat, the United Kingdom, UK, ya, the Central African Republic, Republik Afrika Pusat. Dan kalau dia itu dokumen sejarah, contohnya the Constitution, the Magna Carta, nah, ini perjanjian ya. Kemudian ada kelompok etnis, the Indians, kemudian the Aztecs. Kalau ada kelompok etnis ya, juga menggunakan the di situ. Kemudian kita jangan menggunakan the sebelum kata yang ada di bawah ini ya. Yang pertama ada singular lake.
Singular lake itu artinya danaunya itu cuma satu, tunggal. Contohnya Lake Toba, Danau Toba. Lake Tiberias, Danau Tiberias. Mounts, gunung-gunung ya, Mount Vesuvius, Mount McKinley, jadi ada satu cuma gunungnya di situ. Kemudian ada planets, planet ya, constellations, rasi bintang ya. Venus ya, planet Venus, Mars, Orion ya. Jadi karena dia itu nama planet atau rasi bintang, kita juga tidak menggunakan the di situ. Kemudian ada schools, colleges, university ketika diawali dengan proper nouns ya. Proper noun itu artinya nama ya. Misalnya nih, kalau Monash University kita tidak pakai the di situ, bukan the Monash University karena diawali oleh proper nouns. Proper itu nama dulu, Monash ya, nama. Tokyo University ya, Universitas Tokyo. Kemudian kalau dia itu cardinal numbers atau angka cardinals, after nouns, setelah kata bendanya, contohnya chapter 3 World War I ya, karena di situ kardinalnya setelah kata benda, kita tidak pakai lagi the sebelumnya. Kemudian negara-negara yang diawali dengan new atau sebuah adjektif dan petunjuk arah. Contohnya New Zealand, South Africa ya. Jadi karena diawali dengan new atau petunjuk arah itu south. Artinya apa? Selatan ya. Afrika Selatan, New Zealand, Selandia Baru. Kita tidak pakai the sebelum kata bendanya ya. Kemudian negara dengan nama satu kata. Contohnya France, Sweden ya. Jadi kita tidak pakai the juga. Kita jangan juga menggunakan the sebelum kata yang ada di bawah ini ya. Continents ya, benua-benua. Contohnya Europe, Afrika, Asia. Nah, jadi bukan the Europe ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan the sebelum kata yang artinya benua-benua ya. Kemudian ada states, negara-negara bagian, contoh Ohio, California, Florida ya. Kemudian sports, olahraga, contohnya football, baseball ya. Abstract nouns, kata benda yang abstrak, artinya yang tidak bisa kita lihat ya. Kalau kata benda misalnya kamera, rumah, itu bisa dilihat ya dan bisa disentuh. Kalau yang abstrak, tidak bisa disentuh atau tidak bisa dilihat, seperti freedom, kebebasan, happiness, kebahagiaan, nah, jangan pakai the di situ. General areas of subject matters, ya, materi pelajaran, ya, misalnya mathematics, sociology, juga jangan pakai the sebelumnya. Kemudian holiday, ya, hari libur, ya. Kalau di Amerika itu ada namanya Thanksgiving, ya, hari berterima kasih ya atau bersyukur ya. Ada Christmas atau hari Natal ya, kita juga jangan menggunakan the di situ. Jadi itu saja pelajaran kita kali ini tentang the ya, yang nama lainnya yaitu definite article untuk kata benda yang sudah diketahui sebelumnya ya. Maka kita pakai the di situ. Jadi tadi kita sudah sebutkan yang boleh pakai the, kemudian yang tidak boleh pakai the ya. Itu biasanya muncul nanti di soal-soal TOEFL yang structured. Nah, jadi semoga teman-teman semua paham penjelasan pelajaran hari ini, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Jadi mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bisa dimengerti dengan baik dan berkah untuk teman-teman semuanya dan untuk saya sendiri. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.